ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberi nikmatnya kepada kita dengan begitu banyak, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga pada Jumat ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju jalan yang terang benderang, beserta keluarga, sahabat maupun para pengikutnya yang masih tetap istiqomah hingga akhir hayat. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Sumpah Allah dengan sumpah manusia berbeda. Jika Allah bersumpah terhadap sesuatu, yakni di sini masa, maka yang disumpahi itu ada sesuatu yang amat berharga, nilainya sangat penting untuk diperhatikan. Itu makna sumpah Allah terhadap sesuatu. Jadi Allah berpesan kepada hambanya, wal 'asri, demi masa. Perhatikanlah waktu. Waktu sangat penting. Waktu meliputi 3 keadaan: waktu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Waktu yang lalu sudah menjadi sejarah. Waktu yang sekarang, ya hari ini kita, hari di mana kita melaksanakan amal soleh. Kemudian masa yang akan datang, yang masih gaib. Tetapi Allah kabarkan, beritahu umat-umat terdahulu dan yang akan datang, baik dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Allah pastikan seluruh manusia. Dalam ayat yang kedua ini, tanpa terkecuali, seluruh manusia dalam keadaan rugi, baik yang bersifat jasmani atau rohani, di dunia atau di akhirat. Betapa banyak Allah berikan contoh umat-umat terdahulu, yakni umat-umat yang menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah azab dengan azab yang sangat pedih, dan itu berlaku di dunia dan di akhirat. Ini satu gambaran buat umat-umat berikutnya, bahwa siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti akan azab di dunia dan di akhirat seluruh manusia. Kemudian di ayat berikutnya Allah kecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasehati dengan kebenaran,
yakni dengan Islam. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, perlu diperhatikan pada ayat yang terakhir ini. Allah kecualikan dari manusia yang memiliki sifat rugi, yakni pertama orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa Allah telah perintah kepada kita untuk beriman kepadanya. Tentu dalam beriman kepada Allah mesti memiliki ilmu. Tidak bisa tidak. Beriman tanpa ilmu, banyak orang beriman tanpa ilmu tetapi dia rajin beribadah, seringkali mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain, sebagaimana kisah umat terdahulu. Ada seorang yang ingin bertobat, seorang pembunuh, sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, bertanya kepada seorang rahib, masih adakah pintu untuk saya bertobat? Kemudian dia katakan tidak. Ini satu contoh orang ahli ibadah tanpa ilmu. Kemudian dibunuhnya lah dia, sehingga menjadi satu kecelakaan buat dirinya. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, jadi kita beriman mesti memiliki ilmu supaya tidak salah sasaran. Kemudian tidak cukup hanya iman, Allah juga perintah wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Iman tanpa beramal soleh tiada guna. Begitu juga dengan amal soleh tanpa iman. Kemudian berikutnya watawassaw bil haq, dan saling menasihati dengan kebenaran, yakni dengan Islam. Di sini Allah sebutkan secara khusus. Padahal saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran itu sudah tercakup di dalam lafaz wa amilus sholihat. Kenapa Allah sebutkan secara khusus wa tawassaw bil haq? Karena dalam kita beragama, beriman dan beramal soleh, mesti kita saling menasihati dalam kebenaran, karena manusia tidak luput dari lupa. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, sabar secara bahasa adalah al-imsaku fi dhayyiq, menahan diri dalam kesempitan. Kemudian sabar memiliki tingkatan-tingkatan, seperti berani melawan musuh, itu juga termasuk sabar. Berlapang dada atas musibah, itu juga sabar. Sabar mencakup kepada 3, yakni sabar menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah. 2, bersabar menjauhi larangan-larangan Allah. 3, bersabar menerima takdir-takdir Allah. Jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, demikian khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum